Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman, ada satu informasi terbaru yang perlu teman-teman ketahui, khususnya ini bagi rekan-rekan honorer. Berikut informasinya. Nah, kali ini kabarnya yang ingin kami tampilkan untuk teman-teman sekalian merupakan kabar gembira tentunya untuk semua tenaga honorer. Disampaikan informasinya hasil rapat koordinasi DPR RI honorer kategori R2, R3, R4, dan R5 akan diangkat menjadi P3K. Ini menjadi kabar gembira tentunya bagi semua rekan-rekan honorer kalau mungkin hal ini terjadi. Artinya semua rekan-rekan bisa diangkat menjadi P3K penuh. Nah, teman-teman, untuk selengkapnya mengenai kabar ini, mari kita ikutin bersama penjelasannya seperti apa. Dimuat media Batuah News, dan teman-teman berikut mari kita ikutin bersama informasinya. Nasionalbatuahnews.id, kabar menggembirakan datang bagi ribuan tenaga honorer di seluruh penjuru negeri. Setelah melewati proses panjang dan penuh dinamika, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya sepakat mengangkat tenaga honorer dari kategori R2, R3, R4, dan R5 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu mulai tahun 2025. Nah, suatu hal yang sangat menggembirakan teman-teman, melalui informasi ini disampaikan bahwasannya pemerintah dan DPR telah sepakat ya untuk mengangkat seluruh tenaga honorer, baik itu berkategori R2, R3, R4 maupun itu kategori R5, diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan status penuh waktu mulai tahun ini juga. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi terbaru ini menjadi titik terang bagi para honorer yang telah lama menunggu kejelasan status kepegawaian mereka. Ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam merapikan sistem kepegawaian, khususnya dalam menangani tenaga non ASN secara menyeluruh. Jadi jelas teman-teman ya, informasinya disampaikan bahwasannya melalui rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR telah sepakat ya semua mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dalam upaya pemerintah merapikan sistem kepegawaian, khususnya dalam penyelesaian pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi P3K. Kategori R2 hingga R5 sendiri merujuk pada klasifikasi tertentu yang digunakan dalam proses seleksi P3K sebelumnya, berdasarkan kriteria administratif dan legal yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut penjelasan. R2, tenaga honorer X kategori 2 yang ikut seleksi P3K dan dinyatakan lulus pemberkasan dengan kode L. R3, honorer non-ASN yang tercatat dalam database resmi BKN namun tetap harus memenuhi kelulusan dengan kode L. Berikut R4, honorer non-ASN yang belum terdata di BKN namun tetap berpeluang diangkat jika lolos persyaratan dalam memperoleh kode R. R5, lulusan pendidikan profesi guru yang mengikuti seleksi P3K untuk formasi guru bersertifikat dan memenuhi nilai ambang batas serta memiliki kode L. Nah, itulah makna beberapa status honorer yang berkategori R2, R3, R4, dan R5. Pengangkatan ini akan dilakukan secara full time sehingga para honorer akan menerima hak dan kewajiban yang sama dengan P3K lainnya seperti gaji tetap, tunjangan, dan jalur karir yang lebih terstruktur. Jadi demikian ditegaskan melalui informasi ini teman-teman, bahwasanya pengangkatan ini dilakukan secara full time sehingga semua hak-hak tentunya sama ya, seperti misalnya besaran gaji, tunjangan, dan juga misalnya karir. Langkah ini mendapatkan apresiasi luas dari para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun
Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan nyata atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan. Namun tantangan juga muncul. Pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan penyesuaian dan mempersiapkan segala kebutuhan administratif dan pendanaan guna mendukung proses pengangkatan ini. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah ya. Sementara itu, mekanisme detail terkait proses pengangkatan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan teknis pelaksanaannya, akan diumumkan lebih lanjut oleh instansi terkait. Jadi ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa mungkin nanti ada persyaratan secara administratif yang harus dipenuhi akan diumumkan di masing-masing daerah teman-teman sekalian. Terdapat pula wacana bahwa pengangkatan akan dilakukan tanpa tes tambahan, melainkan menggunakan pendekatan afirmasi atau penyederhanaan proses. Nah, ini proses ini nantinya baru kita ketahui secara pastinya apabila hal tersebut telah diumumkan di masing-masing instansi tentunya. Pengangkatan tenaga honorer kategori R2, R3, R4, dan R5 sebagai P3K penuh di tahun 2025 ini bukan hanya menjadi solusi bagi persoalan honorer yang menahun, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju reformasi birokrasi yang lebih adil dan transparan. Keputusan ini diharapkan memberikan semangat baru bagi para honorer untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, teman-teman, itulah kabarnya yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini. Tadi kita dapatkan informasinya bahwa melalui rapat koordinasi rakor pemerintah bersama dengan DPR telah sepakat untuk mengangkat semua status tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu, dan semoga hal ini akan terrealisasi teman-teman, dan juga tadi disampaikan keputusan lebih lanjutnya mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi akan diumumkan lebih lanjut di masing-masing instansi. Tentu ini merupakan tanggung jawab nantinya pemerintah daerah kabupaten kota di mana tempat teman-teman sekalian bekerja. Dan demikian saja perjumpaan kita melalui kesempatan ini. Semoga informasinya juga dapat bermanfaat dan dapat terrealisasi ke depannya. Sampai ketemu kembali. Salam.